Jadi stakeholder adalah people atau orang-orang di dalam sebuah organisasi yang interest ataupun yang menarik, yang berhubungan dengan sebuah proyek yang bisa memberikan dampak positif atau negatif yang terhadap result dari sebuah proyek. Contohnya untuk produk dan jasa atau servicesnya. Stakeholder juga ada beberapa macam, diantaranya ada internal, diantaranya project management team, PMO, portfolio manager, program manager, marketing, legal, dan customer service. Lalu untuk eksternal bisa jadi stakeholder ada di government regulator, konsultan, seller, end user, customer, taxpayer, yang pembayar pajak atau banks. Dan stakeholder sendiri itu apa sih? Itu adalah semua hal yang berhubungan dengan project dan memastikan mereka terinform, keep them informed, berarti untuk tetap memastikan mereka mendapatkan informasi dan mengumpulkan input-input atau gathering atau solicit dan mendapatkan kepuasan terhadap kebutuhan dan ekspektasinya mereka. Dan spesial fokusnya dari stakeholder management ini adalah resource management dan communication management. Work performance data, information, dan report. Nah, ini ada 3 bagian yang berbeda-beda. Yang pertama kita bahas tentang work performance data. Itu adalah observasi yang masih mentah dari sebuah pengukuran untuk mengidentifikasi selama berjalannya aktivitas project untuk menghasilkan output dari project. Contohnya seperti reported presentasi project yang sudah komplitnya berapa, kualitas dan technical performance measure, start dan finish date, schedule activities, dan lainnya. Sedangkan yang kedua adalah work performance information. Work performance information adalah performance data yang sebelumnya ada di collect atau dikumpulkan dari berbagai various controlling process dan dianalisa menggunakan konteks yang terintegrasi berdasarkan dengan relationship ataupun hubungan antar area-area tersebut. Ya, contohnya performance information terhadap status deliverable yang sudah di-deliver itu apa saja, implementasi status untuk change request, forecast estimate untuk complete, itu ada di work performance information. Yang ketiga ada work performance report. The physical ataupun electronic representasi dari work performance information di-compile dalam sebuah project dokumen di mana di intended to generate decision to raise issue, action, ataupun awareness. Jadi ini dari performance information di-generate lagi untuk menghasilkan sebuah report. Contohnya ya status report, memo, justifikasi, information note, electronic dashboard, recommendation, dan lain sebagainya. Dan ini adalah tool dan teknik yang sering digunakan dari sebuah project management yang cara bacanya adalah ini item, ada definition activity, dan ini adalah tools dan tekniknya. Ada data gathering, itu mengkolek input dari stakeholder, contohnya benchmark, brainstorming, checklist, market research, ada data analysis, diantaranya alternative analysis, cost benefit, or net value, simulation, SWOT. Lalu ada data representasi, diantaranya ada gather generate data from various sources for a number purpose, untuk berbagai macam tujuan. Ada affinity diagram, cause effect, control chart, flow chart, mind mapping. Lalu ada decision making, diantaranya menggunakan analisa multi kriteria, decision making, analysis, voting. Lalu ada communication, diantaranya ada active listening, feedback, presentasi, meeting management. Selanjutnya tool teknik lainnya adalah interpersonal team skill, yaitu elemen seni dari sebuah project management. Contohnya conflict management, culture awareness, facilitations, mempengaruhi, influencing, leadership, kepemimpinan, dan networking. Lalu adalah proses estimasi yang tadi komparasi dengan ekspektasi tersebut, yang biasanya di aspek project, schedule, cost, dan research. Itu menggunakan tool dan teknik analogus, bottom up, top down, dan expert judgment ataupun subject matter expert.
Yang ke-18 adalah agenda terakhir kita hari ini. Yang pertama ada 24 soal. Ini adalah soal-soalnya, diantaranya yang pertama understanding the culture, policies itu apa, lalu project team, discuss to benefit drawback, in project oriented organisasi, the project teamnya itu apa, lalu project manager is trying to complete, lalu what from the organization must the project manager be working on. Jadi tekniknya adalah kalau prasanya banyak, dia tanya dulu, she can expect communication to be. Jadi dia apa dulu, expect communication to be-nya, lalu baca atasnya. Project manager has little project experience. Lalu project team member is talking to another member. People are working if he work in functional organization, who has the power give the organization team. Jadi siapa yang akan diberikan powernya di organisasi yang model seperti itu. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah global organisasi. Jadi kalau understanding culture, policy, prosedur organisasi dari setiap project perform adalah organisasi yang global itu sangat challenging dibanding organisasi yang lokal. Itu jawabannya makanya A. Yang kedua adalah itu berhubungan dengan project oriented organisasi. The project team itu tidak memiliki home, ya, tidak memiliki unit awalnya. Makanya jawabannya D. Yang ketiga adalah what form the organization must project manager be working on. Ini adalah bagian dari fungsional. Kalau kita lihat di 3 nih explanation-nya, di dalam fungsional organisasi, project manager memiliki support yang kecil untuk project dan memiliki otoritas yang kecil dari assign resources. Dan project expeditor dan project coordinator memiliki peran di weak matrix organization tersebut. Makanya ini disebut di fungsional karena dia trying to complete but cannot get enough attention to the project. Yang keempat itu project manager has little project experience. She can expect communication to any complex. Kita lihat karena project done in matrix organization involve people from across the organization, communication biasanya akan lebih kompleks di dalam versi yang matrix. Nih, ini keywordnya. Lalu selanjutnya ada nomor 5. Kita lihat dia adalah jawabannya if he work in functional organisasi, who has the power to give the team member. Jadi jawabannya functional manager. Penjelasannya adalah pada functional organisasi, the team member report ke functional manager. Jadi project manager biasanya report ke functional manager juga pada akhirnya. Ini soal nomor 6 sampai dengan 11. Soal nomor 6 kita lihat dia how is project expeditor different from project coordinator, lalu who has the most power in project oriented organisasi, siapa yang memiliki power yang lebih di dalam model project oriented, lalu all the following are characteristic of project kecuali apa, framework for keeping an organization focus di overall strategi apa. Lalu ini yang nomor 10 kita teknik membacanya. Which of the following best describe the major constraint of project. Jadi yang mendeskripsikan sebuah project constraint itu apa saja. Lalu nomor 11, concentrate in improving di mana jika project manager concern with gathering dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu. Yang nomor 6 adalah project expeditor tidak bisa memberikan decision. Ya, itu udah pasti. Bedanya dengan satu lagi yaitu koordinator, hampir sama fungsinya sebagai seorang staff atau asisten, tapi dia bisa memberikan keputusan kalau koordinator. Kalau expeditor dia tidak bisa memberikan keputusan. Nomor 7, siapa yang paling powerful dari sebuah organisasi project oriented yaitu project manager pastinya. Yang ke-8, following karakteristik project kecuali it repeat itself every month, berarti ini operation, makanya ini kecuali ini. D ya. Repeat itself every month. Lalu yang framework dari untuk
Tata kelola untuk memastikan organisasi fokus dan overall strategi adalah Organizational Project Management, itu OPM. Lalu nomor 10, apa yang mendeskripsikan dari constraint sebuah project, diantaranya scope, schedule, cost, quality, risk, resource, dan customer satisfaction. Ya, mari kita lihat yang ini. Accurate list dari constraint. Jadi yang di constraint kita bahas tadi, bahas tentang scope, schedule, cost, quality, risk, resource, dan customer satisfaction. Lalu yang nomor 11, project manager concern terhadap maximizing output or process, constant improving di project management system. Ya, kita menggunakan sistem diantaranya project management information system tersebut. The only choice data addressing, gathering, integrating, and disseminating adalah sistem PMIS. Selanjutnya soal nomor 12. Ini what should do, dari apa yang harus dilakukan to obtain apa yang project manager yang terbaik, ya apa saja. Lalu ada ini how you depend the situations. Terus nomor 15 info spread through all aspek apa. Nomor 16 description dari real problemnya apa saja. Oke, kita bahas nomor 12. Nomor 12 adalah B, karena dia obtain historical record and guidance from the project management office. Jadi diketahui bahwa ini adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dari project management office dan historical recordnya. Karena ini merupakan berisi arahan-arahan sebagai atau dari PMO. Selanjutnya nomor 13 adalah to obtain support for the project throughout the performing organization adalah project manager mengkorelasikan, mengkonektikan project ke organisasi strategic plan. Itu jawabannya di B. Terus yang ke-14, your managing team has decided that all order will be treated. You define the situation, ini lebih ke recurring process karena prosesnya di recurring. Karena jawabannya kita bahas ini because order are numbers of short duration, this situation are recurring process, itu bukan dari sebuah project. Terus yang ke-15, as a project manager, you have had to develop skill to help plan and manage project successfully dan improve stakeholder. Ini aspek apa saja? Itu aspek untuk jawabannya A, tapi di sini B, ini harusnya A. Karena active listening, negotiating, dan political awareness itu bagian dari untuk interpersonal skill. Lalu nomor 16, project team is working on manufacturing new product, but they are having difficulty creating project charter. What is best description of real problemnya itu mereka they are working on a process by not a project, itu di B. Karena dia bekerjanya berdasarkan proses, bukan project. Itu karena manufacturing of new product. Nomor 17 sampai 21 kita lihat masih ada soalnya. Ini yang berhubungan should determine prioritas dari between project and company. Ada perbedaan difference between project program portfolio, operational work itu apa saja, company prosedur itu apa saja, kompleks aerospace itu apa saja gitu. Mari kita bahas satu-satu. Yang nomor 17 itu adalah aktivitas prioritas dari sebuah PMO. Karena one of the team member informed that he does not know about ini. Lalu different between project itu C. Project itu temporary, program itu group related, dan portfolio adalah group project dan program. Nomor 19 adalah operational adalah ongoing dan repetitive. Nomor 20 adalah historical record. Lesson learned itu untuk historical record for future project. Lalu ini adalah yang melakukan ini semua itu untuk yang lesson learned adalah di complete by stakeholder. Lalu ini sesi terakhir itu 22 sampai 24. Konsiderasinya apa yang
operation dan maintenance, program itu apa, lalu the best way to accomplish this adalah siapa. Mari kita bahas yang pertama. Konsiderasi dari sini adalah not be viewed part of project. Jadi pastikan bahwa the definition of project adalah temporary. Operation considered ongoing activity, there's no such considered part of project. Jadi ini bukan dari bagian dari project karena ini operations. Lalu program itu apa? Means to gain benefit and control or related project. Jadi yang memberikan dampak manfaat dan kontrol dari sebuah project yang berhubungan itu program. Terus nomor 24, perusahaan memberikan effort project performance dan create historical record of past project. Yang accomplish-nya itu siapa? Itu untuk meng-create dari lesson learned. Jadi pembahasannya adalah lesson learned help to avoid future pitfall and use the good ideas in past project. This lead improvement for future project. The organization benefit from creating lesson learned repository, yaitu berarti jawabannya di B, membuat dari sebuah lesson learn untuk project kedepannya. Sekian pada pembahasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.